أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Baik? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama Yanti hadir? Hadir Ustaz. Masya Allah. Masih semangat? Insya Allah semangat Ustaz. Baik. Kita akan bahas kitab Mulakhas Qawaidul Lughah dan sampai pada halaman yang pertama. Kita ulang dari watan qasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Man yaqra Bu Sri Hastuti. Tafadhali. Ustaz. Watan qasimul kalimatul al-arabiyatu salasata aqsamin. Ismun. Fi'lun harfun. Naam. Tanqasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Kalimat Arabiyah terbagi menjadi 3. Kalimat di sini maksudnya adalah kata. Kalimat maksudnya adalah kata. Salasata aqsamin terbagi menjadi 3 bagian, 3 kelompok. 3 ini diambil dari penelitian di dalam Al-Quran bahwa setiap kata yang ada dalam ayat Quran atau hadis Nabi tidak lepas dari isim, fiil, atau huruf. Jadi para ulama meneliti ayat-ayat Al-Quran, meneliti hadis Nabi, ternyata kata-kata kalimat dalam bahasa Arab itu kalau tidak isim ya fiil, kalau tidak fiil ya huruf. Yang pertama al-ismu. Tafadhol Bu Ummu Arik. Al-ismu. Al-ismu. Ummu Arik hadirah? Hadirah Ustaz. Al-ismu. Tafadhali. Huwa kulun kalimatin tadulu ala Huwa kullu kalimatin. Bacanya pelan-pelan. Huwa kullu Kalimatin tadullu ala insanun au hayanin. Ada ala. Oh. Ada huruf ala, setelahnya apa? Insanin. Insanin. Au hayaunin. Hayawanin. 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 Au nabatin. Au jamadin. Au makanin. Au jamanin. Au sifatu. Au sifatin. 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 Au sifatin. Au makna. Mujarradu min jamanin. Mujarradin minaz zamani. Taib. Ummu Salwa hadirah? Hadirah Ustaz. Coba diterjemahkan definisi isim. Al-ismu huwa kullu kalimatin. Tafadhali. Isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan pada insan, manusia, atau hayawan, hewan, atau nabat, tumbuhan, atau jamad, benda mati, atau makan, atau menunjukkan tempat, atau zamanin, menunjukkan waktu, atau sifatin, atau menunjukkan sifat, atau makan mujarrodin, atau makna yang tidak terikat
minaz zamani dengan waktu. Baik. Rojulun. Rojulun. Dia masuk kategori yang mana, Bu Wila? Insan, hayawan, nabat. Insan, Ustaz. Insan, asadun. Ummu Safa. Nah, Ustaz, dia masuk ke hayawanin. Hayawan, bukan insan. Bukan, Ustaz, dia singa. Masuknya ke Baik. Amayanti, Zahra. Apa arti Zahra, Amayanti? Bunga Ustaz. Bunga masuk kategori yang mana? Jamat atau makan? Bukan Ustaz. Adalah nabatin. Nabatin. Baik. Ummu Tariq. Hadirah Ustaz. Hadirah, haitun. Apa arti hait? Dinding atau tembok. Masuknya kemana? Jamadin. Jamadin. Baik. Qahira. Bu Nur. Nur siapa ini? Nur Fatimah, Ustaz. Bu Nur Khotimah. Astagfirullah. Tulisan lengkap ya. Nah, Bu Nur. Al-Qahira. Al-Qahira makan. Makan. Baik. Bu Adelin. Syahrun. Zaman, Ustaz. Zaman. Baik. Bu Yulis. Bu Yulis hadirah. Hadirah Ustaz. Nazif. Sifat. Sifat. Baik. Ummu Rafi. Istiklalun. Mujarodin min zamanin, Ustaz. Mujarradin min zaman. Artinya apa? Mujarradin min zaman. Terbebas dari zaman, bersih dari zaman, dari waktu. Tidak berhubungan dengan waktu. Tidak berhubungan dengan waktu. Alias apa? Masdar. Betul? Baik. Ummu Bu Nurliana. Ada Bu Nurliana? Ada, Ustaz. Baik, Bu Nurliana. Istiklalun itu masdar dari fiil kata kerja apa? Oke, baik. Istiqlala. Istiklalun. Oh, Fiil madinya apa? istiqlala. Istiqlala ya. Dirubah istiqlal ke fiil madi. Istiqlal ke fi'il. Ayo, gimana? Bisa nggak? Istiqlala. Bisa kan ngerubah nasron jadi nasoro. Sekarang istiklalun fiil madinya apa? Fi'il madinya Nasron fiil madinya nasoro. Istiklalun fiil madinya istiqlala. Istiqlala. Istiqolah. ikuti instruksi saya. Instruksi saya. Nasron. Betul? Nasron. Madinya nasoro. Ya. Paham? Sekarang istiqlalun fiil madinya nasoro. Enggak. Tak. Enggak, apa jadinya? Apa? Ya, lanjut dibantu sama siapa ini? Ummu Hibban. Hadirah, Ustaz. Aina Ummu Hibban? Hadirah, Ustaz. Hadirah. Hadirah. Baik, istiklalun. Fi'il madinya? Istiqlala bukan, Ustaz? Istiqlala. Butar sini. Istiklalun. Istiqlala. Hadirah, istiklalun. Istiqlala. Istiqlala. Istiqlala.
Ada kamus di samping ibu-ibu? Istaqolla. Ada. Cara mencari istiqlalun gimana? Fi'il madinya diapain dulu? Bu Yulis tadi jawab apa? Istaqolla. Istaqalla. Rubah ke fi'il mudhari. Yastaqillu. Masdar Istiqlalu. istiqlalun. Jadi fi'il madinya istaqalla. Yastaqillu istiqlalan. Jelas semuanya? Jelas. Amayanti jelas? Insya Allah Ustadz. Butar sini jelas? Ummu Hibban? Jelas Ustadz. Baik. Jelas Ustadz, insyaallah. Dilanjut baca. Tadi siapa yang terakhir baca? Ummu Safa. Ikra'i. Nah, Ustadz. Dilanjut. Wayatamazul ya, Ustadz. Wayatamayyazu. Wayatamayazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu. Baik, terjemahkan. Bahwasanya isim itu adalah dibedakan dengan kata-kata lain. Wayatamayyazul ismu. Isim terbedakan dari yang lainnya. Dari kalimat-kalimat bahwasanya dia. Baik, dilanjut oleh Bu Wila. Ikra'i. Fi Nah, annahu. Ustaz. Aina. Fi annahu. Fi annahu Ya, wa lanjut yatamayyaz. bawahnya. Bawahnya apa? Nah. Fi annahu yumkinu tanwinuhu mislu rajulun kitabun syajaratun. Apa Yumkinu terjemahannya? Yumkinu tanwinuhu. memungkinkan dia dimasuki tanwin. Tanwinuhu. Baik, contohnya rojulun kitabun syajaratun. Kitabun syajaratun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wa yatamayyazul ismu an ghairihi minal kalimat. Isim itu terbedakan dari yang lainnya berupa kalimat fi'il dan huruf dengan ciri-ciri sebagai berikut. Fi annahu, berarti yang dibahas sekarang oleh penulis adalah ciri isim. Apa ciri isim? Yumkinu tanwinuhu, mungkin untuk ditanwin. Tanwinu. Bu Nur Khotimah, kenapa di marfu tanwinuhu? Yumkinu tanwinuhu. Kenapa nuhu? Nu. Mungkin ditanwin. Tanwin. Kenapa marfu? Tanwinu. Tanwinuhu dia mudhaf Ustaz. Baik. Bu Yulis. Yumkinu itu fi'il ya Ustaz. Nah, Yumkinu. menurut Ibu fi'il atau huruf? Kalau dia fi'il berarti tanwinunya itu fa'il. Fa'il. Benar salah Bu Nurliana? Saya sama fa'il. Salah. Jadi yang benar apa? Saya fa'il kok Ustadz, sama. Fa'il. Ummu Hibban apa menurut Ummu Hibban? Tanwinu. Naam, fa'il Ustadz. Fa'il. Yumkinu itu fi'il dari wazan af'ala yuf'ilu. Amkana yumkinu. Adkhala yudkhilu. Akrama yukrimu. Amkana yumkinu. Yumkinu tanwinuhu. Berarti dia fa'il. Mungkin untuk ditanwin. Contohnya rojulun, seorang laki-laki, kitabun, kitab,
Syajaratun, pohon. Ciri kedua dibaca oleh, tadi siapa yang baca? Amayanti, Ikrai. Nah, Ustaz. Yumkinu idqalu al alaihi mislu ar-rajulu al-kitabu as-sajaratu. Tarjimi, terjemahkan. Oh, mungkin dimasuki oleh alif lam. Baik, Contoh ar-rajulu gitu, Ustaz. contohnya Alkitabu Asy-Syajaratu. Syajaratu. Syajaratu artinya apa? Oh, pohon, Ustaz. Pohon. Ciri kedua isim mungkin untuk kemasukan dimasuki oleh huruf alif lam, baik alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, antara ciri isim tanwin dan alif lam tidak mungkin bersatu dalam satu kata. Satu kata kalau sudah ada tanwin tidak boleh dikasih al. Jika sudah ada al tidak boleh dikasih tanwin. Maka satu kata itu tidak mungkin berkumpul antara tanwin dengan alif lam. Betul tidak? Jadi satu kata itu nggak mungkin ada al dan tanwin dalam satu kata. Harus mengalah salah satunya. Sehingga kalau ada yang baca ayat Quran kah, hadis Nabi kah, kalimat katanya sudah dikasih al dan ditanwin, itu jelek banget. Bikin kuping jadi gatel. Alkitabun. Nah ini salah. Asyajarotun. Berarti dia belum belajar bahasa Arab. Karena ciri isim itu alif lam dan tanwin tidak mungkin berkumpul dalam satu kata. Ciri ketiga dibaca oleh Ummu Tariq. Tafadholi. Yumkinu idkholu harfun nida'i alaihi. Mithlu Idkhalu. harfun nida'i. Kenapa di domah harfu? Idkhalu harfu, ada dua domah berturut-turut. Idkhalu harfu. Harfun nida. Iya, yang saya tanya kenapa harfu, fa-nya di domah. Sementara sebelumnya sudah domah juga, idkhalu. Idkhalu harfu. Kenapa dua domah di situ? Idkhalu dan harfu. Oh iya, ini ya. Harusnya Ya, fathah ya, Kak. Apa? gimana? Maf'ulun bih. Bu Adelin, Iya Ustaz, tafadhali. Yumkinu yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi. harfi. Ummu Tariq, harfi di situ mudhofun ilaih. Yumkinu idkhalu harfi an-nida, harfin nida'i alaih. Jadi bacanya jer, majrur karena mudhof ilaih. Terjemahkan Ummu Tariq, yumkinu idkhalu harfin nida alaih. Mungkin dimasuk apa? Kemungkinan dimasuki huruf Mungkin nida. untuk dimasuki huruf nida. Contohnya? Huruf nida. Contohnya ya rojulu, wahai laki-laki, seorang laki-laki, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Baik, jadi ciri isim adalah bila kata tersebut kemasukan huruf nida, maka dia isim. Huruf nida itu ya atau pakai a. Ya, kalau ada kata kemasukan ya, panggilan, huruf panggilan, ini sudah kita pelajari di Mukhtarat, maka dia isim. Ciri berikutnya oleh Bu Adelin. Iya Ustaz. Tafadholi. Yumkinu jaruhu bihurufil jari au bil idofati mislu ala sajarot
ala sajaroti. Terus apa ini? Busnus sajaroti. Tarjimi. Bisa dimajrurkan oleh huruf-huruf jar atau idofah. Contoh di atas pohon, dahan pohon. Baik. Ciri isim berikutnya, isim itu mungkin di jer. Jer itu di kasroh. Dengan huruf jer atau dengan idofah. Idofah itu kata majemuk. Ini sudah kita pelajari mudhaf ilaih dalam mukhtarat. Kalau ada sebuah kata kemasukan huruf jer, maka kata tersebut pasti isim. Jadi majrur katanya. Ala syajaroti. Ini contoh kemasukan huruf jer. Contoh idofah. Busnus syajaroti. Tangkai pohon. Ranting pohon. Ya, ini disebut mudhaf ilaih. Dan dia tanda isim. Tanda yang terakhir dibaca oleh Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Yumkinu al-isnadu ilaihi ay al-ikhbaru anhu. Mislu al-kitabu mufidun. Tarjimi. Memungkinkan musnad ilaih atau pokok pembicaraan Ay al-ikhbaru anhu. dari khobar padanya. Ringkasnya, ciri yang terakhir itu mungkin dikasih khobar. Mubtada itu dari isim. Kalau dia mubtada ada khobarnya, maka sebagai tanda mubtada itu isim. Yumkin al-isnadu ilaihi ay al-ikhbaru anhu. Maksudnya dia mungkin dikasih kabar, maksudnya diberikan khobar pada kalimat tersebut. Al-kitabu ini mubtada. Mungkin tidak kita berikan khobar pada kitab, mungkin. Berikanlah kalimat mufidun. Kitab itu sangat bermanfaat, mufid. Maka Alkitab bisa dipastikan dia isim. Dan pada Alkitab ada tanda al, sehingga dia isim. Dan ketika ditegaskan dengan diberi khobar mufid, maka memastikan Alkitab itu sebagai isim. Inilah tanda-tanda isim. Kemudian penulis mengatakan, wa yakfi an taqbalal kalimatu alamatan wahidatan au aktsara min hadhil alamati litakuna isman. Wa yakfi dan cukup sebuah kalimat menerima alamatan wahidah, satu tanda saja. Dan cukup sebuah kalimat menerima satu tanda saja, au aktsara atau lebih dari satu tanda. Min hadhil alamat, dari tanda-tanda ini, litakuna isman, untuk menjadi sebuah isim. Artinya, untuk menjadi sebuah isim, kalimat itu menerima satu tanda saja sudah cukup dia sebagai isim. Atau menerimanya lebih dari satu tanda, 2, 3, maka cukup bisa dia dianggap sebagai isim. Lawang menerima satu tanda saja sudah bisa dikatakan isim, apalagi kalau menerimanya tandanya sampai 2, sampai 3, dan seterusnya. Baik Ibu-Ibu, cukup sampai di sini sebagai mukaddimah pembukaan. Nanti kita sambung lagi di pekan yang akan datang, pembahasan tentang definisi fiil dan huruf. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Insya Allah Ustaz. Insya Kan depan Allah. berarti mulahos lagi ya Ustaz. Kenapa? Kan depan mulahos lagi. Pekan depan mulakhas lagi. Pekan depan tuh akhir bulan nggak? Ya, akhir bulan. Akhir bulan, awal nanti baru Mei kita belajar baca kitab. Pekan depan tanggal berapa ya? Kan depan tanggal 25. 25. Ya. 25. Oke. Ini masih mulakhas. 2 Mei-nya adalah baca kitab.
Ya, tanggal 9 mulakhos lagi. Ya, nanti diumumkan. Jelas besok masih mulakhos. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.